Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan Kepala Bapak Kacap Dinas Kepolisian Sampang, saya kurang faham ini, mohon maaf. Bapak Dr. Mustaqim MSI yang tadi sedang beri sambutan, alhamdulillah beliau ini tadi sambutannya cocok dengan pondok, cocok karena beliau dari Lamongan, Batu Santri dari Sunan Derajat. Iya, beliau agamanya memang Lamongan masuk kuat. Juga kepada Kabit ya, SMA ya. Juga kepada Ketua Komite yang itu juga sedang beri sambutan. Beliau ini bisa dibilang di sini kompleks. Beliau juga termasuk alumni Tanur juga, cuma yang lama, cuma ada santri. Beliau teman ngaji dulu. Beliau juga masih saudara juga. Nah, beliau yang awal mengusulkan kepada waktu itu kakak saya sebagai pengasuh, mengusulkan agar atau juga dengan SMA juga. Saya juga waktu itu kakak waktu itu kan belum paham masalah aturan ini. Kakak nanya, enggak sulit ya? Persyaratannya enggak sulit persyaratannya. Kata beliau itu enggak sulit. Pokoknya awal sampai 1 gelas katanya itu. Awal syaratnya gitu, enggak sulit. Hanya dicoba meskipun sulit. Karena waktu itu kan masih salaf. Jadi yang untuk yang mau sekolah itu sulit. Pengumpulan juga sulit. Pernah katanya sudah nyampe batas minimal itu ada yang ragu lagi katanya. Hanya di sarannya yang tidak apa sementara gitu. Pokoknya bisa sampai satu gelas itu. Hanya sampai bisa berjalan. Kadang mungkin bisa dibilang kalau mungkin saya juga nggak nyangka. Artinya masalah mutu hasilnya itu juga ini pada bahasanya enggak kaleng-kaleng bahasa kanannya. Jadi ada terjemah juga yang bisa diterima di beberapa pondok pesantren, perguruan tinggi. Juga pada ketua yayasan juga adik saya ini, beliau juga yang banyak mengurus masalah semuanya, masalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah fisik dan juga bisa mencari juga masalah bantuan-bantuan yang bisa diperoleh di pondok ini. Tentunya bersama dengan yang lain juga. Juga kepada segenap para pengasuh yang mengajar, juga para pengajar SMA Pesantren Tanwir juga yang saya muliakan dan saya hargai juga. Jadi bentuk beliau terima kasih besar-besarnya karena sudah bisa mengelola SMA dengan baik, dengan baik, dan akhirnya juga bisa dikatakan juga akhirnya tidak mengecewakan. Karena ini mungkin malah sekarang ini banyak yang dari teman-teman saya juga teman-teman sekolah dulu itu kalau mau masukkan anaknya ke pondok itu ke SMA itu, jadi mereka banyak yang pilih yang di pondok saja, ya lebih aman katanya. Itu karena kondisi sudah mengkhawatirkan, sudah banyak hal yang mungkin bisa bahaya karena anak dia bisa berbahaya sekarang kalau di luar katanya. Lebih aman di pondok katanya. Sekarang banyak yang SMA di dalam pondok ini.
Juga kepada segenap para wali, ya wali santri juga wali murid SMA Putra Sampang yang hadir. Mudah-mudahan semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tajul juga untuk segenap para murid yang juga santri Putra Sampang yang hadir. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan sehingga bisa kelancaran dalam segalanya. Bapak sekalian, pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah beri banyak nikmat yang tak terkira terhingga. Banyak yang bermacam-macam yang juga tak terhitung jumlahnya. Termasuk sekarang juga kita diberi kesehatan dan kesempatan bisa hadir pada tempat ini untuk menghadiri wisuda ini. Itu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam mudah-mudahan terjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, kalau tadi saya sebutkan sama ketua komite ini SMA, maksudnya ada plusnya katanya. Karena saya juga sebagai murid SMA juga belajar mengaji juga. Belajar memang di pondok ini tujuannya mengaji itu kan ada yang untuk belajar dalam berbahasa. Ini banyak masalah baca kitab, memang baca kitab. Jadi memang dulu sebelum saya itu masuk ke pondok ini, saya juga mikir, ini kan pondok putri. Pertanyaan ada pertanyaan, apa betul bisa baca kitab ini? Itu dulu awal pertanyaan itu. Karena seorang putri gitu. Saya ada ya awal memang kurang yakin. Setelah saya masuk itu saya teliti, memang kalau yang mampu mampu. Kalau enggak mampu memang ada yang kurang mampu, ada. Cuma yang memang mampu. Memang ini dulu awal didikan di pondok ini sekedar anak bisa ilmu amalia saja awalnya. Masalah ilmu alat, ilmu tata bahasa Arabnya itu semuanya itu nahwu sorof dan lain-lain itu awal cuma sekedarnya saja. Makanya kan pokoknya bisa ilmu amalia itu awal bisa cukup. Cuma itu yang paling tidak. Kalau ada yang memang mau belajar lebih, ya silahkan. Kata Abah pendidik pondok ini. Memang awal untuk ilmu saja ini. Kalau mau ya silahkan. Makanya kalau ada ya, dulu memang awal itu memang itu ada yang malah sebentar gitu. Macam-macam dulu itu. Tadinya dia 3 tahun, udah berhenti. Kenapa berhenti? Tunangannya udah ngajak nih, udah ngajak deh. Anaknya masih pengen ngaji katanya, gitu. Macam-macam itu. Malah ada yang itu, ada yang mendak 3 bulan. Kenapa? Ini mau kawin ini, mau keluarga nanya. Ya biar membuat sangu katanya. Macam-macam. Cuma sekarang ini sudah ada, ini sudah ada perubahan yang besar sekali. Dulu kalau masalah jumlah santri itu karena memang cuma salaf. Ada yang cuma 1 tahun 2 tahun berhenti itu paling 400-an paling. Itu kurang lebih cuma sekitar itu. Terus ada ini pondok ini ada SMA ini. Ini bertahan. Sekarang sampai bisa 200 lebih sekarang. 900-an sekarang ini. Artinya sudah bertahan sekarang karena ada ini. Dulu awal memang yang karena memang di sini saya sering tekankan ini di sini itu sekolah semester tidak diwajibkan. Yang ngajinya diwajibkan ngajinya itu. Makanya kalau ada yang cuma pengen sekolah saja enggak ngaji itu enggak memenuhi syarat, enggak diterima itu. Kalau ada yang mau ngaji saja silahkan, enggak apa-apa. Awal memang dulu itu awal perbandingannya itu yang ngaji mungkin sampai 3 kelas. Yang sekolah 1 kelas juga awal ini. Sekarang terbalik sekarang ini. Yang ngaji itu cuma 1 kelas sekarang ini. Yang sampai sekolah juga sampai 3 atau 4 kelas sekarang ini. Ini memang sudah kebutuhan. Ini memang sudah zamannya sekarang. Karena ini ijazah lah. Jadi ya akan ini kan akan hadiahnya ijazahnya itu. Itu sekarang diperlukan. Itu awal memang itu kan masalah itu masalah itu pertama itu. Jadi makanya kan ini SMA yang plus ada plusnya ini. Maka juga saya juga mengharap nanti para alumni yang SMA ini nanti akan beliau juga anak-anak juga SMA juga ada plusnya.
Jadi kalau SMA yang di luar itu mungkin masalah agama memang bisa bilang tak semuanya, rata-rata yang kurang. Ini karena ini santri juga mudah-mudahan ada plusnya juga. Sampai juga masalah ilmu, makanya kan juga saya dulu pernah sampaikan itu ini dari ya Abah dulu. Ini ilmu itu ada 3. Ada ilmu itu ini ilmu hawas, semua dapat ini. Ilmu panca indera yang melihat, mendengar dan sebagainya ini. Ada ilmu akal dengan akal. Nah, kalau dulu di pondok sudah ada, cuma tidak seberapa. Makanya diajari ilmu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa itu cuma sekedar saja dulu. Nah, ada ilmu din itu yang mudah-mudahan ya ini ilmu agama dulu di pondok itu. Nah, sekarang ini ilmu akal kan sudah bukan sekedarnya saja, sudah mengimbangi ilmu agama sekarang. Cuma tadi yang pokok ilmu agamanya. Masa ilmu akal itu, saya sudah banyak ilmu akal, maka tadi ada teknik mesin, nah itu alat berat kan itu kan hal yang ilmu akal itu, ilmu akal itu. Dulu memang ini sedikit, sekarang sudah dengan ilmu yang dapat di SMA ini mungkin bisa di macam-macam jurusan sekarang ini. Dulu mungkin yang bisa ya dulu masalah jurusan agama itu yang bisa. Sekarang sudah macam-macam bisa macam sekarang ini. Ini juga termasuk hal yang makanya kan cuma mudah-mudahan semua alumni ini setelah lulus ini bukan sekedar ilmu akal yang diperoleh yang kuat, cuma tadi ilmu agamanya sebagai bekalnya, bekal itu makanya itu hal yang paling pokoknya itu. Makanya itu kalau ilmu itu jangan artinya kalau nanti orang kuliah ilmu agamanya jangan tong romang ke bakun amalkan juga. Makanya itu meskipun dimanapun itu jangan khawatir, amalkan tampakkan tidak apa-apa, tampakkan itu tidak apa-apa, tidak masalah tampakkan itu. Agar kita banyak kita mampu tampakkan tidak apa-apa. Mungkin nanti ada orang yang mungkin bisa tertarik mau belajar bisa gitu nanti. Jadi ini mungkin makanya kan mudah-mudahan ini sekarang juga dapat ilmu macam-macamnya dan itu juga ilmu semacam hasil dari ilmu agamanya seperti ketakwaan kepada Allah juga ini tidak berkurang. Juga masalah akhlaknya, tingkah laku juga ini karena juga dapat ilmu yang dapat ini juga nanti ini bertambah juga nanti. Ini kelebihannya. Makanya kalau sebagai ini SMA yang di pondok ini juga ini hal yang penting masalah agamanya penting. Saya juga pernah waktu ini cuma ini Pak Kacap ini dulu ini kalau yang mengelola ini rata-rata memang sudah pernah kuliah umum dulu. Jurusannya macam ada yang teknik, ada yang hukum, ada yang ekonomi, macam-macam yang mengelola ini. Jadi makanya kan kalau sekarang ada SMA itu ya udah biasa, ada asing. Juga pendiri juga sama juga. Justru SMP SMA dulu. Almarhum pendiri ini SMA dulu. Artinya kan ini kan tadi ini ada masalah. Artinya hal yang tidak asing begini tidak asing, udah biasa. Makanya kan ketika kemarin ada mantan dari anak-anak ITB masalah air bersih itu ketika ke rumah saya itu kata orang muda itu enggak takut kalah gedek. Jadi saya itu takut dikira kita enggak tahu apa-apa tentang masalah teknik itu. Jadi kan saya tanya jurusan apa? Jurusan teknik lingkungan katanya. Oh dulu namanya teknik penyiaran ya. Saya langsung tahu. Saya tampakkan saya itu. Malah takut tadi apa-apa. Saya tampakkan itu. Hanya saya buka bahwa itu memang dulu kan memang banyak sini banyak yang kuliah juga. Bukan jurusan agama, enggak cuma agama, ada yang umum, jurusan umumnya. Malah ada yang di UNER ada, di ITS ada, di macam-macam. Jadi artinya kuliah memang kuliah beneran. Cuma ya masalahnya makanya kalau saya sendiri dulu itu waktu SMP SMA kan ngajinya waktu itu SMP saya masih ngaji mulai itu SMP SMA itu ngajinya itu banyak teman tadi Pak itu Bapak Ketua Komite itu teman ngaji dulu itu mengaji itu sama juga beliau itu kalau sekolahnya awalnya satu ini
bersama SD tingkatnya sama. Setelah beliau itu, cuma beliau jurusannya awal bukan SMA dulu, akhirnya setelah lulus STM dulu, itu kuliah lagi ke SMA, itu lagi SMA kelas 3 langsung, makanya jadi kelas ini. Jadi jangan cuma kuliah, malah itu ada seperti ini ya, di sini ada Pondok Darus Syahid. Itu pengasuhnya teman-teman ngaji dulu di sini mengaji dulu. Ketika beliau itu ketika mulai SMP ngaji sampai SMA kelas 1, beliau pindah ke Gontor. Makanya saya sering jangan saya ngocoh dari Ki Fahrosi itu. Jadi kalau ketemu itu saya bilang ke yang hadir itu, ini juga teman saya ngaji dulu. Teman sekolah SMP sampai SMA. Ya, beliau setelah SMA kelas 1 pindah ke Gontor, ke pondok besar. Beliau setelah keluar di Gontor, beliau alim. Saya tidak ke pondok, aku tetap di SMA. Saya hampir alim. Saya cantik gitu, baru kayak Forosi itu. Ya, teman-teman ngaji itu banyak sih, banyak. Dan ini dulu awal memang untuk para pelajar dulu, belajar, bukan untuk pondok, bukan, banyak. Nah, makanya kan kalau kalau ada mungkin ada cowok, maka mungkin ada dokter atau ada senior ngakuan alumni, ya alumni itu alumni. Cuma yang lama, cuma ada santri yang lama. Banyak, makanya banyak. Ada teman saya itu yang SMA kakak kelas, teman-teman ngaji juga, teman ngaji. Beliau memang pinter. Nah, sekolahnya pinter, ngajinya pinter. Kitab bagus itu. Beliau setelah kelas SMA itu langsung ikut tadi di ITB Bandung. Awal jurusan teknik sipil, namun sekarang itu jurusan ke masa gas sekarang. Cuma kalau pulang itu sering nanya ke saya itu, gimana pondok? Hanya beliau cerita, saya itu dulu kan beliau itu kitabnya hebat, bagus, bisa baca kitab ini. Saya buka rahasia. Satu saja kitab banyak yang lupa katanya, banyak yang lupa. Terus makna, arti, lafaz banyak lupanya. Beliau karena beliau itu katanya ketika mau kuliah ini ditanya sama ditanya, kamu kuliah? Iya. Dia SMA juga ngaji di sini. Terus katanya, iya kalau enggak apa-apa kuliah enggak apa-apa. Cuma sekarang ngajinya ditambah katanya. Selain ngaji di sini kan ngaji ke saya juga katanya itu. Ngaji malam-malam film subuh itu katanya. Memang dia ada luar biasa gitu. Cuma karena misalnya enggak dipakai ilmu kitabnya banyak yang lupa katanya. Cuma maknanya lupa. Jadi makanya kan ini kan sekarang ada di SMA di biasa ini hal yang ada yang biasa enggak asing. Cuma itu tadi. Cuma kasih yang mengharapkan. Makanya saya sering misalnya mau kuliah silakan. Enggak silakan pilih yang mana. Cuma tadi ilmu agamanya itu jadi bekal itu. Itu yang penting itu. Sampai kemana ilmu agamanya kantongnya Roma, tidak dibawa. Tapi itu praktekkan. Ya, praktekkan. Saya juga kemarin mungkin sekarang hadir sekarang saya cerita. Saya tuh pernah ada baca satu kejadian. Ini saya baca tuh jadi di sebuah buletin yang judul mbah saya dengan buletin itu. Ada kejadian dulu itu. Jadi ada itu orang Iran, pemuda dari Iran. Dia kuliah ke Amerika. Kuliah biasa, kuliah umum. Cuma dia ini agamanya kuat. Memang yang paham agama diterapkan agamanya itu. Sampai dia sama di Amerika itu beliau tidak malu tampakkan Islamnya, ke semuanya ditampakkan. Sampai beliau akhirnya sakit. Ada di rumah sakit, ini semua kagum. Semua kagum. Perawatnya semua dokter kagum semuanya. Beliau tampakkan Islam tampakkan. Beliau meninggal. Cuma itu tadi. Semua orang itu kagum semuanya, kagum. Karena itu dia makanya kata dulu Abah itu dulu sering menerangkan masalah orang Islam harus punya istilahnya syahsiat Islamiyah. Itu harus punya itu. Itu kalau enggak kuat itu terombang-ambing terbawa situasi dan keadaan ini. Harus punya itu. Syahsiat, Bang.
kepribadian Islam, harus punya itu. Makanya kan ini para alumni ini harus punya itu. Saya punya ahli ilmu akal tadi itu punya ini jangan dikuatkan ininya. Apa itu sah Islam? Dia tuh punya akliyah Islamiyah, pola pikir secara Islami, cara secara Islam. Kan banyak sekarang ini ada orang Islam, dia mikir enggak Islami, enggak Islami. Kadang-kadang aja orang Islam jadi bintang film. Jadi adegan yang dilarang, dia mau. Kalau dia ditanya, tapi kok mau tonton skenario nanya, itu alasannya itu, enggak ada itu enggak kuat. Ini kuat, harus kuat ini. Jadi cara pola pikirnya secara Islam itu, akidah Islamiyah. Juga yang kedua harus punya nafsiyah Islamiyah, harus punya jiwa Islam. Artinya apa? Harus dalam membuat sesuatu ada masalah. Cara jadi pengusaha secara Islam juga. Makanya kalau orang yang punya akidah Islamiyah, mungkin secara Islami, punya nafsu Islamiyah, jiwa Islam, dia akan punya syahsiyah Islamiyah. Nah ini diharapkan. Maka dia akan kuat. Sebesar apapun gelombang yang menimpanya tidak ada pengaruhnya, akan kuat. Ada orang kafir mau tidak masalah. Mungkin mereka yang tunduk Ya, harus punya itu. Makanya ilmu yang dapat di pondok itu jangan dilupakan itu. Ya. Mungkin nggak sempat baca, tapi yang sudah kita tahu itu diamalkan, ditampakkan. Itu yang diharapkan semuanya. Karena ini hal apalagi sekarang. Sekarang ini kondisi sudah seperti ini, sudah mengkhawatirkan sekarang ini. Makanya kan kalau kita tidak punya itu, kita bakal terpengaruh. Baik itu dengan kekuatan yang halus, dia betul-betul terpengaruh. Karena kan terakhir kan ini kan saya sebagai pengasuh bukan sebagai apa. Maka terakhir kan ada 4 hal yang bisa merusak keislaman atau seorang ini. Pertama itu dari dalam nafsu kita sendiri. Nafsu tidak boleh dibuang, tidak bisa dibuang. Karena kalau nafsu dibuang, rusak kita. Kita tidak punya nafsu untuk makan, tidak ada. Untuk seksual tidak ada. Kita akan mati. Juga keturunan tidak ada. Itu tidak bisa dibuang. Cuma dikendalikan. Nafsu dikendalikan. Itu memang musuh, cuma kita kendalikan. Makanya kita disuruh puasa untuk mengurangkan nafsu. Kedua itu dunia. Hal-hal yang tidak punya akhirat itu yang kedua yang bisa merusak seseorang, dunia. Jadi kalau masalah harta itu bisa dunia bisa akhirat. Itu harta itu bisa tergantung. Ya kalau harta untuk haji dan ikhlas, harta ini halal, itu mungkin sudah bukan dunia, itu sudah akhirat ini. Kalau untuk yang punya harta untuk berjudi, jelas itu untuk benar dunia itu. Yang dia itu syaitonul insi, setan tapi dari berjenis dengan manusia. Manusia cuma punya kerja itu setan bisa merusak kepada orang lain. Ini teman yang jelek. Ini maksudnya ini manusia yang jelek. Baru itu orang lain. Yang ketiga, yang paling itu syaitonul jinni, setan yang jin, bahasa jin. Ini 4 ini. Makanya kan kalau dalam pergaulan kan yang bahaya kan syaitonul insi ini. Ini memang mungkin kalau ini satu agama mungkin bisa membahayakan pada akhlak kita. Tapi ini kalau lain agama bisa apa pada akidah kita. Makanya kalau para santri punya syahsiyah yang kuat itu, ini semuanya akan tidak membahayakan. Ini bisa diatasi. Jadi diharapkan mudah-mudahan dari para santri menjadi alumni dari alumni SMA yang punya plus dengan plus-plusnya tadi bisa dimanfaatkan tadi. Jadi mungkin itu yang juga terima kasih atas semuanya yang telah benar untuk memakmurkan, untuk memajukan SMA ini semuanya. Jadi terima kasih. Akhirnya ini bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kurang-kurang hal yang mungkin yang kurang berkenan, hal apapun mohon maaf. Akhirnya ihdinas mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.